Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Ulin Niam, MPDI, selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Lina Lafifatul Aliyah dari Prodi PGMI semester 1. Saya izin mengumpulkan tugas dengan mata kuliah Ulumul Hadis dengan materi menyampaikan definisi ataupun pengertian dari beberapa macam hadis, yang mana pada kali ini saya mengambil referensi dari kitab Manhalul Latif, yaitu karangan dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dan juga dari kitab Qawaidul Asasiyah yang penjelasannya hampir sama, dan juga dari kitab Baikuniyah yang penjelasan juga hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu penjelasan tentang hadis sahih. As-sahihu lughatan diddul maridi. Adapun hadis sahih secara lughat ataupun secara bahasa itu memiliki arti diddul maridi, yaitu kebalikan dari sakit, maksudnya adalah sehat berarti. Istilahan, adapun secara istilah, wa huwa al-haditsu alladzi ittasala sanaduhu binaqlil adli ad-dobiti an mitlihim, yaitu suatu hadis yang sanad itu mutasil ataupun bersambung, yang disampaikan oleh seorang rawi yang adil dan juga dobit, min ghairi syududin, yang tanpa adanya suatu syad, wala illatin qadihatin, dan juga tidak ada illat yang menacatkan. Fayajibu an tajtami'a fihi umurun, maka wajib pada hadis sahih tersebut itu mengumpulkan di dalamnya umurun, beberapa perkara. Hiya syurutu hadisi as-sahihi, yaitu yang dimaksud dengan umurun adalah beberapa syarat-syaratnya hadis sahih. Al-awalu ittasalus sanad, yang pertama adalah mutasil sanadnya. Atsani adalah rawi, yang kedua adalah adil rawinya. Atsalitu tamamud dhabatir rawi, yang ketiga adalah sempurnanya kekuatan hafalan dari rawi. Yang keempat yaitu khuluwuhu minasyudud, yaitu sepi dari syad. Yang kelima khuluwuhu minal illati, yaitu sepi dari illat. Kemudian pada pembahasan yang selanjutnya itu membahas tentang macam-macam dari pembagian hadis hasan, hadis sahih. Anwa'us sahih, yaitu pembagian hadis sahih. Wa yanqasimu as-sahihu ila qismaini, dan hadis sahih terbagi menjadi dua bagian. Sahihu li dzatihi, yaitu yang pertama sahih li dzatihi, wa sahihu li ghairihi, dan sahih li ghairihi. Amma sahihu li dzatihi, adapun sahih li dzatihi, wa huwa alladzi yashtamilu ala a'la sifatil qabuli, yaitu hadis yang mencakup beberapa sifat ataupun persyaratan yang menjadikan hadis tersebut itu diterima menjadi hadis sahih. Wa hadza huwa alladzi taqaddama ta'rifuhu. Adapun penjelasannya itu telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Wa amma sahihu li ghairihi, adapun hadis sahih li ghairihi, fa huwa ma lam yashtamil ala a'la sifatil qabuli, yaitu hadis yang tidak mencakup beberapa sifat ataupun persyaratan yang menjadi hadis tersebut tuh menjadi diterima menjadi hadis sahih, yakni huwa laisa bisahihi fil asli, maksudnya hadis tersebut itu bukanlah hadis sahih pada asalnya. Wa inna martaqo ila darajati sahihi bijabiri yajburu al-qusura fihi, akan tetapi derajatnya hadis tersebut itu naik ila darajati sahihi, kepada derajatnya hadis sahih, bijabiri yajburu al-qusura fihi, dikarenakan adanya suatu perkara yang mendukung atau suatu perkara yang adanya suatu perbaikan yang memperbaiki ataupun yang menyempurnakan kekurangan dari hadis tersebut. Kemudian pada pembahasan selanjutnya itu pembahasan tentang hadis hasan. Al-hasanu lughatan, adapun hadis hasan secara lughat ma tashtahihi an-nafsu, yaitu keinginan jiwa atau keinginan dari nafsu. Wastilahan, adapun secara istilah, huwa al-hadisu alladzi ittasala sanaduhu binaqlil adli alladzi qala dhabutuhu an darajati sahihi, yaitu hadis yang sanad itu mutasil, yang disampaikan oleh seorang rawi yang adil, alladzi qala dhabutuhu, akan tetapi kekuatan hafalan atau kedobitan seorang rawi hadis hasan itu lebih kurang atau kurang sedikit an darajati sahihi, dari derajatnya kedobitan dari rawinya hadis sahih. Wa qala minasyududi wal illati, dan sepi dari syad dan juga illat. Fasyurutu khamsatun, dan syaratnya itu ada 5 juga. Al-awalu ittasalus sanad, yang pertama adalah mutasil sanadnya. Atani adalah rawi, yang kedua adalah adil rawinya. Wa tsalitu dhabatur rawi, yang ketiga adalah dobit rawinya, jadi kekuatan hafalannya rawi itu kuat gitu loh.
Wal muradu ataupun yang dikehendaki dengan kata dobatu yaitu kekuatan hafalan, ayyakuna dobatuhu aqalla min rawi sahihi, yaitu adanya kekuatan hafalan dari rawi hadis hasan itu lebih sedikit ataupun lebih kurang dari kekuatan hafalan rawi hadis sahih. Ar-rabi ataupun yang keempat, khuluhu minasyududi, yaitu sepi dari syad. Al-khamisu khuluhu minal illati, yang kelima yaitu sepi dari illat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu tentang pembagian dari hadis hasan. Anwaul hasani, adapun pembagian dari hadis hasan. Wa yang qasimu al hasanu ila nau'aini. Dan hadis hasan itu terbagi menjadi dua bagian. Hasanul lidati, yang pertama adalah hasan lidatihim. Wa huwa alladzi taqaddama ta'rifuhu wa bayanuhu, yang mana telah dijelaskan pengertian dan penjelasannya pada halaman sebelumnya. Wa hasanul li ghairin, yang kedua adalah hasan li ghairihi. Wa huwa al hadisu alladzi yakunu fi aslihi ghairu hasanin, yaitu hadis yang mana pada asalnya itu bukanlah hadis hasan, yaitu ghairu hasanin, kemudian diangkat tsumma yartaki bil jabiri hatta yakuna fi darajatil hasani, kemudian derajatnya hadis hasan tersebut diangkat bil jabiri dengan adanya suatu perbaikan, hatta yakuna fi darajatil hasani, sehingga ia itu sampai pada derajat yang hasan. Fal asluhu dhaifun, adapun asalnya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, bisa babi irsalin fihi, disebabkan adanya irsal dalamnya, au tadlisin atau adanya tadlis, au jahalatir rijalin atau tidak diketahuinya rawi, au dhafil hifdhi ataupun lemahnya kekuatan dari rawi, dan juga lain-lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu membahas tentang pengertian dari hadis dhaif. Ad-dhaifu lughatan, adapun hadis dhaif secara lughat, minat dhafi, yaitu tercetak dari lafaz dhafi bidomit doi dengan didomah huruf dotnya, wa fathiha, dan juga di fathah huruf dotnya, yaitu diddul kuat, dikebalikan dari kuat. Wastilahan, adapun secara istilah, wa huwa al haditsu alladzi lam yajtami fihi sifatul qabuli, yaitu hadis yang di dalamnya itu tidak terkumpul sifatul qabuli, beberapa sifat ataupun persyaratan yang menyebabkan tersebut itu diterima menjadi hadis yang dhaif. Diterima jadi hadis yang hasan, bukan hadis yang dhaif ya. Jadi diterima jadi hadis yang hasan. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan juga al mardudu, yaitu hadis yang mardud atau hadis yang ditolak. Jadi hadis dhaif itu dikatakan juga hadis yang mardud. Kemudian pembahasan selanjutnya itu membahas tentang pengertian dari hadis maudhu. Al maudhu, adapun hadis maudhu, wa huwa al khabaru al mukhtalaku al makdubu al mansubu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu khobar ataupun berita al mukhtalaku yang dibuat-buat, al makdubu yang bersifat bohong ataupun goroh, al mansubu yang disandarkan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftiraan alaihi, yang disandarkan kepada Rasulullah. Jadi sifat bohongnya itu disandarkan kepada Rasulullah, au ila sahabi, ataupun kepada para sahabat, au ila tabi'ingi, ataupun pada para tabi'in. Wa huwa batilun, adapun hadis tersebut itu hadis yang batil. Tahrumu riwayatuhu, dan haram periwayatannya. Ila li tahdiri minhu, kecuali tujuannya itu untuk menakut-nakuti. Au ta'limi dzalika li ahli ilmi lima'rifatihim, atau bertujuan untuk mengajarkan bahwa hadis tersebut itu merupakan hadis yang palsu kepada ahli ilmi lima'rifatihi, kepada orang yang ahli ilmi dan juga mengetahui hadis tersebut. Sekian dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.